Terima kasih anak soleh dan soleha yang sudah subscribe, like, dan share YouTube channel Bu Kokom. Yang belum, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap terjaga semangat belajarnya. Walaupun kalian belajarnya masih di rumah, masih secara jarak jauh atau daring. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu. Materi kita untuk hari ini adalah tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran kedua. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Ayo anak-anak, amati gambar berikut ini. Bermain menjaring ikan. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu, Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan terdapat gerakan berjalan di air. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gerakan berjalan di dalam air. Gerakannya yang pertama, posisi punggung dan bahu harus tegak supaya otot perut bekerja dengan baik dalam menahan tekanan air. Yang kedua, kedua kaki melangkah seperti saat berjalan biasa. Setelah bermain menjaring ikan, Ali dan teman-temannya duduk di tepi kolam. Ali bercerita tentang dongeng ular dan tikus. Anak-anak, masih ingat kan kalian apa itu dongeng? Ya, pintar. Dongeng adalah cerita fiktif dan imajinatif atau cerita yang belum diketahui kebenarannya. Anak-anak, dalam dongeng ada beberapa unsur. Yang pertama, ada tokoh yang berperan dalam cerita tersebut. Yang kedua, ada latar. Latar adalah tempat terjadinya dongeng. Yang ketiga, watak. Watak adalah sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng tersebut. Yang keempat adalah amanat. Amanat adalah pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Anak-anak, dongeng itu banyak macamnya. Salah satunya adalah dongeng fabel. Ciri-ciri fabel adalah menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia, memiliki alur cerita, dan memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam cerita tersebut. Ayo anak-anak, kita membaca. Bacalah dongeng fabel di bawah ini dengan membagi 3 peran, yaitu sebagai pencerita, sebagai ular, dan sebagai tikus. Anak-anak, ayo dengarkan. Ibu akan membagi 3 peran kepada Novi sebagai pencerita, Adi sebagai ular, dan Sinta sebagai tikus. Kalian bisa membaca juga di rumah dongengnya ya. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir.
Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu," kata tikus. "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Kata ular, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Kata tikus, "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau pun akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" tanya ular. "Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" jawab tikus. Ular mengangguk tanda mengerti. Kata ular, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Anak-anak, setelah tadi kalian mendengarkan dan membaca tentang dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan, ayo kita berdiskusi. Diskusikan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Tuliskan hasil diskusi kalian. Ya, jadi sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus adalah mereka memutuskan untuk berteman dan mencari makan bersama-sama. Kira-kira kalau hasil diskusi kalian apa? Kalau kalian mempunyai pendapat yang berbeda, boleh ditulis di buku tugas kalian. Ayo anak-anak, coba kalian perhatikan ketiga anak berikut ini. Perhatikan warna dan bentuk rambutnya. Apakah berbeda-beda? Ya, betul sekali. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Coba ayo kita kenalan dengan mereka. Yang pertama, namaku Novi. Rambutku panjang dan lurus, berwarna coklat kekuningan. Yang kedua,
Namaku Adi, rambutku lurus, pendek, dan berwarna coklat kekuningan. Yang ketiga, namaku Sinta, rambutku keriting, panjang, dan berwarna hitam. Anak-anak, ternyata mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Coba anak-anak kalian amati atau ingat-ingat teman-teman atau saudara kalian, apakah ada yang sama dengan kalian? Pasti berbeda ya, karena setiap orang diciptakan berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, kita semua adalah ciptaan Tuhan. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Walaupun kami berbeda karakteristik tubuh, kami tetap hidup rukun. Kami saling menghormati dan tidak suka mengejek. Kami juga selalu bermain bersama karena perbedaan itu indah. Anak-anak, setiap orang memiliki ciri khas yang dapat dirasakan secara langsung. Misalnya, ciri tubuh dan ciri fisik, seperti warna kulit, tinggi badan, bentuk rambut, dan warna rambut. Meskipun berbeda, kita tetap dapat berteman dengan rukun, karena kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Anak-anak, selain pengelompokan berdasarkan perbedaan tersebut, dapatkah kamu melakukan pengelompokan berdasarkan perbedaan yang lain? Kalau tadi ibu menyebutkan perbedaan rambut, kira-kira kalian bisa tidak menyebutkan perbedaan yang lain antara kalian dan teman-teman atau saudara kalian? Ayo anak-anak, coba kita tuliskan terlebih dahulu hasil pengamatan tadi kita terhadap Novi, Ali, dan Sinta berdasarkan perbedaan rambut. Dan hasil pengelompokannya adalah anak yang berambut keriting adalah Sinta, sedangkan anak yang berambut lurus adalah Novi dan Adi. Baik anak-anak, selanjutnya coba kalian ingat-ingat dan amati teman-teman kalian. Kemudian tuliskan hasil pengelompokannya di buku tugas kalian. Kalian bisa mengelompokkan teman-teman kalian berdasarkan ciri tubuh dan ciri fisik, seperti warna kulit, tinggi badan, bentuk rambut, atau warna rambut. Setelah kalian mengelompokkan, ayo kita berdiskusi. Diskusikan sikapmu terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus. Sikapku terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus adalah tetap berteman dengan rukun, menghargai dan tidak mengejek. Yang ketiga, tetap berteman dengan baik karena perbedaan itu indah. Baik anak-anak, kalian bisa mencatat dan menuliskan di buku tugas kalian hasil diskusi tersebut. Atau kalau kalian memiliki jawaban yang berbeda, kalian boleh tulis di buku tugas kalian masing-masing berdasarkan pengelompokan yang telah kalian buat. Selamat mengerjakan anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan. Atau jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jauhi kerumunan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.